Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mus Maulana dengan NIM 23120699. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tugas ke-6 pada bagian nomor kedua, karena pada video sebelumnya saya telah membahas nomor yang pertama. Nah, di sini langsung saja berdasarkan data berikut hitunglah K1, K2, K3, D6 dan P50. Nah, jadi kuartil, desil, dan persentil. Di sini ada datanya, nilai kelas dan frekuensinya. Nah, langkah yang pertama itu kita menentukan frekuensi. Frekuensinya itu telah ada 10. Nah, setelah itu kita buat tabel seperti ini, kita pisah batas bawah dan batas atasnya. Lalu di sini frekuensi kumulatifnya, yaitu nilai dari dua ini. Nah, setelah ini kita tambahkan dari 2 atau kita menggunakan rumus sum 2 ditambah 2 tadi tidak, kita hapus dulu, sama dengan sum nilai yang ini kita tambahkan. Ini kayaknya terlalu jauh, jadi kita perbaiki dahulu. Atau kita tambah manual saja. 5 ditambah 2 antara 7. Nah, ini bisa kita tarik rumusnya. Nah, seperti ini menggunakan. Jadi itu 7 tambah 10 adalah 17. Nah, setelah itu kita letak K1 nya. Nah, untuk letak K1 ini rumusnya seperti ini, jadi langsung saja di sini satu per n. N-nya ini kita ubah menjadi, tadi N-nya kita ubah menjadi 100. Nah, sama dengan 1 dikali 100 itu 100 dibagi 4 menjadi 25. Jadi ternyata di sini letak dari K1 ini tuh berada di angka 25. Jadi kita cari nilai yang menampung FK25. Jadi itu 30. Di jurusan ini kita tandai dulu. Di sini ada 30. Lalu kita masuk ke rumusnya untuk menghitungnya. Kita di sini untuk mencari TB. Nah, TB itu kita bisa cari sama dengan nilainya itu dari tepi bawahnya atau batas bawahnya kita kurangi dengan 0,5. Jadi sama dengan ini kita kurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 72,6. Nah, jadi kita ubah di sini 72. Di sini 1/2 n-nya tadi telah kita temukan nilainya, yaitu 25. Lalu FK ini frekuensi kumulatifnya atau frekuensi yang di sini 13, dia sebelum. Frekuensi, oh iya sudah benar, FK ini 17. Kenapa 17? Karena ini frekuensi sebelum frekuensi kumulatif yang ini.
Jadi kita ambil 17 yang sebelumnya, lalu FQ ini adalah frekuensi yang ada. Ini frekuensi dari sini 13. Nah, P ini adalah panjang. Cara menentukan panjang itu adalah sama dengan 73,1 ini tadi, kita 73,1 ini kita kurang, yang ini kita kurangkan dengan yang di sini. Hasilnya adalah 0,2. Jadi di sini hasil perkaliannya adalah 0,2. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung menghitungnya. Langsung kita seperti ini, 25 kurang 7 25 sama dengan 25 dikurang 17. Kita buka tanda kutip dulu. Nah, setelah ini kita kali dengan 0,2. Nah, hasilnya adalah 1,6. Jadi seperti ini, 1,6. Jadi 1,6 ini kita bagi lagi ke 13, hasilnya 0,12. Nah, seperti ini. Satu 23077. Nah, setelah itu sama dengan hasil ini kita tambahkan dengan 72,6. Enter. Hasilnya adalah 72,7. Kita tes dulu. Jadi 25 ditambah, tadi kurang ya, 25 dikurang, oke, coba 13 ke, lalu kita kali 0,2. Lalu setelah itu kita bagi 17. Lalu setelah itu kita tambah 72,6. Hasilnya tetap. Jadi hasilnya itu telah benar, 72,777. Jadi kita bisa bulatkan saja. Jadi hasilnya adalah 72, kalau 7 berarti kita bisa bulatkan 73, atau kita bulatkan saya menjadi 3,7, 72,7. Oke, seperti ini saja. Nah, untuk keduanya sama,
Kita cari lagi K2 nya. Di sini K2. Langsung saja di sini K2, berarti di sini kita ganti 2 rumusnya. Sini 2 dikali 100 adalah 200. 200 dibagi 4, kita hitung di sini 200 dibagi 4 ialah 50. Jadi di sini kita hitung 50. Nah, setelah itu kita cari di tabel sini. Kita akan mencarinya. Nah, di sini 50 itu di bagian sini, jadi kita tandai dulu. Nah, 50 di bagian sini, lalu kita ambil rumus seperti ini. Nah, rumusnya itu sama, yang membedakan cuma 2 ini. Jadi langsung kita tuliskan 50. Jangan lupa TB nya tadi. Terus mencari TB yaitu batas bawahnya ini sama dengan 3, ini kita kurangkan dengan 0,5, jadi 72,9. Nah, FQ ini sama seperti tadi, yaitu nilainya ini frekuensinya, nilai frekuensi yaitu 27. Nah, ini frekuensi kumulatifnya sebelumnya, jadi tadi itu 57, ini 30. Oke, P-nya itu tetap sama 0,2. Nah, setelah seperti ini kita mulai menghitungnya. Kita hitung cepat saja. 50 dikurang 30 yaitu 50 kurang 30 yaitu 20 dikali 0,2 adalah 4. Berarti di sini lalu 4 ini kita bagi dengan 27, hasilnya adalah 1,14 dan sekian. Lalu kita tambahkan situ 0,148148. Nah, lalu kita tambahkan dengan 72,9. Kita tambah dengan 72,9. Nah, hasilnya adalah 73,04. Ini bisa kita bulatkan saja menjadi 73. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu mencari letak K. Kita akan mencari letak K3 nya. Nah, untuk K3 nya di sini kita ubah menjadi 3. Di sini juga 3. Berarti ya, seperti ini. 3 dikali 100, 300 sama dengan 300 dibagi 4 adalah 75. Jadi hasilnya di sini adalah 75. Nah, lanjut kita copy dulu.
Nah seperti ini 75 berarti di antara 80. Jadi kita pakai di sini tandai. Nah setelah itu kita gunakan rumus yang sama seperti tadi, itu seperti ini. Nah TB, rumus mencari TB itu TB nya nilai di sini sama dengan nilai batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5, 73,2. Jadi TB nya langsung kita ubah 73,2. Nah, sedangkan di sini kita ubah di sini 3 per 4 n. Nah, tetapi di sini kita ubah 3 per 4 n nya tadi itu 75. Frekuensiku sebelumnya itu ialah 57 dan frekuensinya adalah 23. Panjangnya masih sama, adalah 0,2. Nah langsung saja kita menghitungnya. 75 sama dengan 75 dikurang 57, lalu kita kali dengan 0,2 adalah 3,6. Hasilnya adalah 3,6. 3,6. Nah 3,6 ini kita bagi lagi dengan 23, hasilnya adalah 0,15. Nah sekian 0,156522. Nah setelah itu kita jumlahkan hasilnya dengan ini dengan 73,2. Oh ada yang salah. Log 73 tambah 73,2 76,8. Apakah sudah betul? Ternyata salah, bukan 3,6 tapi ini. Nah 73,3. Oke. Tujuh 73,35652. Nah ini hasilnya. Nah kita akan mencari lagi letak dari di sini kita salah di sini. Ya di sini K3 ya. K3 di sini juga ada kesalahan. Pokoknya di sini K2 Nah untuk sekarang kita itu akan mencari letak dari D6.
D6. Ganti D6. Iya, D6. Jadi kita copy lagi ininya. Kita akan menggunakan tabelnya. Lalu D6-nya rumusnya itu ialah sini dibagi 10. Bagi 10. Dia dibagi 10, D6 jadi 6-nya di sini 6N. Jadi sini 6, di sini 10. Nah, untuk itu 6 dikali 600 dibagi 10 yaitu 60. Nah, 60 berarti dinilai 80. Sama seperti tadi, berarti TB-nya tetap sama yaitu 73,2. Lalu kita gunakan rumus yang ini. Kita ganti di sini 6. D6. D6. Oke. 73,2 60 ya tadi. Oh iya 60 3. Berarti di sini 60. Di sini 57 3. Oke, sudah sama, cocok. Lalu kita mulai untuk mengerjakannya. 60 dikurang dengan 57, lalu kita kali dengan 0,2, hasilnya ialah 0,6. Nah, langsung saja kita bagi terlebih dahulu. Untuk hasilnya adalah sama dengan, kita buka kurung, kita bagi dengan 23. Setelah itu kita tambahkan dengan 73,2, lalu enter. Hasilnya adalah 73,2. 73,22609. Nah, yang terakhir di sini kita akan mencari untuk P50. Jadi sini 50 P. Nah, sini P50 berarti sini 100. Nah, pada rumusnya di sini 100 atau persentilnya sini 50. Nah, n-nya di sini berarti kita ganti 50 per 100. Nah, 50 dikali 100 sama dengan 50 dikali 100, lalu kita bagi 100, hasilnya adalah 50. Jadi sini 50. Ternyata hasil yang memuat atau letak dari persentil 50 ini atau letak P50 berada di sini 57.
Jadi kita pakai rumus yang mana, yang 57 tadi. Ini. Jadi di sini rumusnya sama, hanya kita ganti. Nah, untuk TB-nya kita mencari TB tadi. Saya di sini untuk mempercepat agar tidak terlalu panjang durasi videonya. 72,9. Oke, sudah cek. 50 30 29,5. Nah, di sini sebenarnya di sini hasilnya sama dengan yang tadi karena 50 dikali. Kita coba langsung untuk mempersingkat waktu saja. 52 kurang 30, lalu kita kali 0,2, lalu lalu kita bagi 27, lalu setelah itu kita tambahkan dengan 72,9, hasilnya 73,0. Nah, sama seperti tadi, hasilnya sama dengan ini. Di sini D50. Jadi hasilnya ialah, dapat kita simpulkan. Jadi kita ambil semua dulu, kita tulis di sini. Jadi K1 nya itu adalah 72,7, lalu untuk K2 nya 73,4, K3 nya 73,35. Sekian. Dan D6 nya 73,22. Dan yang terakhir itu D50. Salah, dia bukan D, dia P50. Tadi ada kesalahan. P50 nya 73,04, sama dengan K2. Jadi mungkin sekian, mungkin terlalu panjang. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.